Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bukankah ini yang Yesus katakan kepada kita? Marilah kita cari tahu makna sebenarnya dari perkataan Yesus dengan memeriksa ajaran Tuhan bersama-sama. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku." Dengan kata lain, mereka tetap di dalam Yesus. Dan aku di dalam dia. Yesus tetap tinggal di dalam diri mereka yang makan dagingnya dan minum darahnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Mengapa Yesus berkata bahwa dia akan tinggal di dalam kita? Ketika kita makan daging Yesus dan minum darahnya, kita harus memikirkan alasannya dengan baik-baik. Ketika Yesus Kristus tinggal di dalam kita, apa yang dapat kita berikan kepada setiap orang yang kita temui? Apa yang dapat kita bagikan kepada mereka? Kita dapat membagikan Kristus kepada orang lain. Saya tidak punya kebencian, saya tidak punya pertengkaran dalam diri saya. Karena itu, bagaimana saya dapat berbagi hal-hal itu dengan Anda? Karena hanya Kristus yang ada di dalam saya. Jika Anda ingin saya memberikan sesuatu kepadamu, saya akan memberikan Kristus kepadamu. Dengan demikian, kita harus memiliki hati yang dapat membagikan Kristus kepada orang lain. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Dan apalagi yang dia katakan? Yesus mengajarkan bahwa dia akan menyelamatkan dan membangkitkan orang-orang seperti itu pada hari terakhir. Dia juga memberi kita pengajaran yang berharga, bahwa orang-orang seperti itu akan tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam mereka. Kalau begitu, marilah kita periksa kehidupan kita saat ini. Apakah kita menyimpan kebencian, kemarahan, kecemburuan, kedengkian, atau pertengkaran di dalam hati kita? Atau apakah kita sedang membangun kebajikan Kristus dan sifat baiknya di dalam diri kita? Kita hanya bisa berbagi apa yang kita miliki. Maka, orang yang memiliki banyak kasih, selalu memberikan kasih kemanapun ia pergi. Sebaliknya, orang yang banyak kebencian dan pertengkaran, selalu bertengkar dengan siapa saja yang ditemuinya, sehingga mereka memiliki akhir yang buruk. Karena itulah, Kristus berkata, "Aku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kamu harus memiliki aku di dalam dirimu." Saya percaya bahwa ketika kita memiliki Kristus di dalam kita dapat bersama Kristus dan menjadi anak Tuhan berharga, yang memberitakan dan berbagi Kristus dengan orang lain, dimanapun kita berada.